Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naslianti dengan NPM 2020-10088. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Total Quality Management. Materi saya pada video ini yaitu mengenai fokus pada pelanggan. Yang pertama, pengertian kepuasan pelanggan. Menurut Day dalam Thies and Wilton 1988, kepuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya atau norma kinerja lainnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Menurut yang kedua, menurut Wilkie 1990, sebagai suatu tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa. Yang ketiga, menurut Angel et al. 1990, kepuasan pelanggan merupakan evaluasi Purnabelli di mana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil outcome tidak memenuhi harapan. Yang keempat, menurut Kotler 1994, kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Berikutnya, konsep mengenai pelanggan pandangan tradisional. Dalam pandangan tradisional, pelanggan suatu perusahaan adalah orang yang membeli dan menggunakan produknya. Pelanggan tersebut merupakan orang yang berinteraksi dengan perusahaan setelah proses menghasilkan produk, sedangkan pihak-pihak yang berinteraksi dengan perusahaan sebelum tahap proses menghasilkan produk dipandang sebagai pemasok. Pandangan TQM, pelanggan dan pemasok ada di dalam dan di luar organisasi. Pelanggan eksternal adalah orang yang membeli dan menggunakan produk perusahaan. Pemasok eksternal adalah orang di luar organisasi yang menjual bahan mentah atau bahan baku, informasi atau jasa kepada organisasi. Sedangkan di dalam organisasi juga ada pelanggan internal dan pemasok internal, misalnya dalam suatu perusahaan penerbitan surat kabar. Tugas karyawan A adalah melakukan pemeriksaan naskah editing yang kemudian hasilnya akan diserahkan kepada karyawan B yang mengatur tata letak surat kabar. Kemudian ada manfaat adanya kepuasan pelanggan. 1. Hubungan antara perusahaan dan para pelanggannya menjadi harmonis. 2. Memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang. 3. Dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan. 4. Membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi perusahaan. 5. Reputasi perusahaan menjadi baik di mata pelanggan. 6. Laba yang diperoleh dapat meningkat. Kemudian ada unsur-unsur di dalam kualitas yang ditetapkan oleh pelanggan, yaitu 1. Pelanggan haruslah merupakan prioritas utama organisasi. Kelangsungan hidup organisasi tergantung pada pelanggan. Kedua, pelanggan yang dapat diandalkan merupakan pelanggan yang paling penting. Ketiga, kepuasan pelanggan dijamin dengan menghasilkan produk berkualitas tinggi. Kemudian ada metode dalam pengukuran kepuasan pelanggan, yaitu 1. Sistem keluhan dan saran organisasi yang berpusat pelanggan memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran dan keluhan. Kedua, ghost shopping, salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial. Yang ketiga ada loss customer analysis. Perusahaan seharusnya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi. Yang keempat ada survei kepuasan pelanggan. Melalui survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan tanda positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. Ada juga karakteristik perusahaan yang sukses dalam membentuk fokus pada pelanggan, yaitu 1. Visi, komitmen, dan suasana. 2. Penjajaran dengan pelanggan. 3.
Kemauan untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan pelanggan. Yang keempat, memanfaatkan informasi dari pelanggan. 5. Mendekati para pelanggan. 6. Kemampuan, kesanggupan, dan pemberdayaan karyawan. Dan yang terakhir, 7. Penyempurnaan produk dan proses secara terus-menerus. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai fokus pada pelanggan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.